Shalom saudara sekalian, senang berjumpa dengan saudara, sudah setahun tidak berjumpa. Saya percaya Anda diberkati berlimpah-limpah. Nah saudara saya Tuhan, kita sedang ada di masa yang indah sekali, ini masa tenang. Karena nanti pada 17 ada sebuah perhelatan besar untuk bangsa ini. Bapak Ibu siapkan waktu, ambil hak kita sebagai warga negara. Saya berdoa bahwa Tuhan memilih orang-orang yang Tuhan sukai. Nah, saudara saya Tuhan melihat hari-hari ini ke depan apa yang kita sedang akan lihat, kita akan ngerti Tuhan tuh mau bikin apa sebenarnya kehidupan kita. Yuk kita lihat sebentar. Tuhan ternyata kalau kita melihat pelan-pelan dalam kitab PA dan PB Bapak Ibu, kita tahu bahwa Tuhan tuh merancang segala sesuatu. Saya akhir-akhir ini ditanya sama orang, Pak, ini kan sudah akhir zaman nih Pak. Jadi ada banyak pengajaran, ada banyak konsep yang baru muncul, yang sudah lama muncul. Terus dari mana kita tahu yang benar, yang enggak benar yang mana? Gereja yang benar yang mana, yang enggak benar yang mana? Persekutuan yang benar yang mana, yang enggak benar yang mana? Pendeta yang benar yang mana, yang enggak benar yang mana? Kan bingung semuanya. Nah sebelum kita lebih jauh lagi untuk masuk ke dalam pengajaran atau hal-hal tertentu, baiklah kita sebenarnya punya fondasi yang kuat. Lagu tadi bagus sekali. Itu bicara mengenai kredo para rasul. Jadi kekristenan itu dasarnya apa sih Pak? Supaya kuat, supaya ngerti kekristenan kuatnya dasarnya apa? Pertama doa Bapa kami. Saya tahu ini jarang diucapkan nih. Bahkan tiap minggu mungkin nggak setahun sekali ya Bapa kami. Saya nggak tahu, pembahasannya juga jarang ya. Bahkan di sekolah tinggi teologi ya, kagak pernah dibahas loh. Mending kalau pernah, kagak pernah dibahas. Tapi saya percaya Bapak Ibu hafal semua, amin. 2, 3. Bapa kami, dikuduskanlah, datanglah, jadilah kehendak-Mu, berilah pada hari ini nasi bogana kami yang secukupnya. Ya, kalau sana roti, kalau sini nasi. Terus, ampunilah seperti, jadi pengampunan yang kita terima proporsional sekali dengan jumlah, dari pengampunan yang kita terima daripada Tuhan, proporsional dengan jumlah pengampunan yang kita lepaskan untuk orang lain. Jangan bawa kami ke dalam, tapi lepaskan kami dari yang, sebab Engkaulah yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai, itu dipegang aja sudah. Itu dasar dari sebuah kekristenan yang kuat. Yang kedua adalah syahdat para rasul atau creed, apostol creed yang tadi. Nah ini gereja model kayak kita ini Bapak Ibu, ini adalah City of Love. Ada dalam lingkup rayon 1F. 1F, jadi orang tanya, ke gereja yuk, ikut ke gereja. Gereja apa? Ngapain ke gereja? Ya bersuka cita supaya anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita. Terima keselamatan. Gerejamu itu gereja apa sih? Enggak tahu lah, pokoknya itu yang gelap-gelap, seru-seru gitu. Enggak bisa begitu Bapak Ibu. Kita ini adalah, ini City of Love, lingkupnya adalah rayon 1F. Di bawah dari naungan GBI Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Jakarta yang gembalanya Pak Niko. Nah, gereja itu alirannya apa sebetulnya? Kalau kita mau bilang, Pentakosta klasik. Gitu. Jadi makanya kita percaya sekali kegerakan, makanya kalau ditanya, dasar kegerakan Pentakosta klasik itu apa? Kitab Lukas. Nah, gereja model kayak kita ini jarang sekali membahas soal yang namanya syahdat para rasul. Padahal itu dasar kekristenan yang kuat sekali. Yang tadi tuh, sama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang bungsu, tunggal. Jangan lupa nih, begitu bungsu, minggir loh ya. Pegang baik-baik. Yang tunggal Tuhan yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak perawan bernama Jessica. Maria, jangan salah. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Orde Baru, Pontius Pilatus, itu salah meleset nama, buang itu. Disalibkan, wafat, dan dikremasi. Nah itu tahu. Yang turun ke tempat penantian, yang pada hari yang keempat, yang kedua, 3, 2 terlalu mentah, 4 terlalu matang. Berapa? 3, bangkit dari orang mati yang naik ke sorga, duduk di sebelah kiri Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan roh, gereja yang kudus dan am, persekutuan para kudus. Makanya gereja tidak boleh hanya ibadah, harus ada persekutuannya. Namanya apa tuh kalau di sini Pak Tim? Kof. Ada, harus ada. Kenapa? Persekutuan para
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang biasa-biasa saja. Kekal. Hati-hati loh Bapak, itu meleset sedikit repot. Nah, yuk kita lihat sebentar 1 Korintus 2 ayat ke-7. Kita akan lihat bagaimana Tuhan tuh mengatur segala situasi hidup kita dengan ketepatan yang luar biasa. Makanya orang tuh berserah, arti berserah itu apa? Biarkan Tuhan yang mengerjakan bagian itu. Respon kita aja yang harus benar sama Tuhan. Alkitab berkata bahwa tetapi yang kami beritakan, ini ada Bapak Ibu, gak usah dibuka, Bapak ada di sini loh, lagak-lagak cari, ketemu juga enggak, ini loh, ada. Ketemu belum, kamu ketemu enggak juga, ini ada. Tetapi kami beritakan ialah apa? Hikmat Allah itu tipikalnya adalah tersembunyi dan rahasia. Makanya kenapa Paulus minta kita untuk berdoa minta hikmat Allah. Karena hikmat Allah itu tersembunyi dan rahasia. Tidak dapat digali oleh orang-orang di luar yang memang Tuhan tidak kasih karunia. Makanya kalau Anda mendapat pelajaran dari Tuhan, kadang-kadang yang ngerti cuma dirimu sendiri. Anda mau cerita, orang cuma, ya, saya dukung lah. Tapi dia nggak paham. Berapa kali Anda mendapat sebuah pemahaman yang indah daripada Tuhan, Anda mau share, orang nggak paham. Itulah rahasia hikmat yang tersembunyi dan sangat rahasia sekali. Artinya apa? Hadiah yang khusus buat kita. Nah, kehidupan Kristen itu harus ngalir bersama dengan Tuhan. Saya tahu hari-hari ini banyak orang mulai khawatir. Nanti setelah pemilu bagaimana Pak? Begini, sebelum kita jadi anak Tuhan saja, Tuhan sudah pelihara hidup kita. Nah sekarang kita sudah anak Tuhan ini. Tuhan punya rencana yang dipercayakan kepada kita. Kita lihat firman Tuhan, Kolose 2 ayat 3. Bahwa hikmat Allah itu konsepnya adalah tersembunyi dan rahasia. Makanya hanya diwahyukan kepada orang-orang yang Tuhan mau. Sebab dalam Tuhan Yesuslah tersembunyi. Segala, seluruh, semua harta hikmat. Hikmat bukan cuma yang namanya murahan. Alkitab berkata bahwa hikmat lebih berharga daripada kekayaan. Amsal 8. Harta hikmat dan pengetahuan. Nah saudara Tuhan, dari cerita ini kita bisa lihat bahwa kehidupan Anda bisa hadir hari ini. Anda bisa menikah sama orang tertentu. Anda bisa punya anaknya si A. Kita gak bisa milih orang tua Bapak Ibu. Kalau orang tua bisa milih kita, gak milih kita juga. Sama aja. Ketepatannya, kenapa di usia segini Tuhan mau kita melakukan ini? Kenapa kita lagi bisnis begini? Kenapa kita bisa kuliah di tempat itu? Kenapa kita bisa ketemu sama dia? Semua dalam kendali tangan Tuhan. Makanya saya percaya sekali, kalau saya pergi penerbangan, saya bilang gini, Tuhan, orang yang paling butuh saya, Tuhan kirimlah. Jadi kalau Tuhan bilang, ini cocoknya ketemu Pak Tim nih, ya, nanti dijejerkan, diduduki sebelah Pak Tim. Gitu. Kalau perlunya saya, nanti Tuhan taruh di sebelah saya. Kenapa? Tugas kita untuk beritakan sesuatu. Makanya kalau Anda ketemu orang, kenapa sih kekristenan itu menghormati semua orang? Karena kita tahu bahwa kalau Anda ketemu sama saya lama, ya kalau cuma ketemu di bandara, di stasiun, say hi gitu ya oke lah. Saya ketemu sama Pak Tim lama, kalau kita ngobrol lama, kita rekan lama, sahabat lama. Itu artinya saya harus belajar dari Pak Tim. Pak Tim harus belajar dari saya. Ada sebuah gini. Apalagi kalau Anda ketemunya sama orang yang menjadi soulmate. Berarti Anda harus belajar sama pasangan belajar sama Anda. Seumur hidup sampai peti ditutup. Sepi. Kalau pagi-pagi sepi. Kita buktikan ya, bahwa pemilihan Tuhan dalam setiap situasi itu tepatnya bukan main. Dan andai kata sekiranya jikalau apabila mungkin kita menolak, saya beritahu, Tuhan cari orang yang tipenya sama. Kita buktikan sebentar. Yuk kita lihat firman Tuhan. Kisah 9 ayat 10. Beberapa contoh menarik sekali. Kisah 9 ayat 10. Siapa ini yang dipanggil Tuhan? Saul. Saya nggak usah cerita, Bapak Ibu nggak usah baca, saya akan ceritakan saja gini. Jadi Saulus masih muda dan dia menjadi orang kepercayaan dari imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat untuk menghukum, untuk menghajar habis, termasuk menjara, bahkan membunuh orang-orang dalam jalan Tuhan. Ini orang masih muda banget dan talentanya untuk menyakiti orang Kristen ketahuan menjadi sebuah DNA. Bayangkan aja.
Dan dia dikasih kuasa penuh, dia bersama dengan rekan-rekan pasukannya, dia berjalan ke Damsyik. Damsyik, Damasa, Damaskus adalah Suriah yang sekarang. Hancur lebur tuh Suriah. Pengungsi kemana-mana. Jadi mereka berjalan cari orang-orang Kristen mau disapu bersih. Dan ini sudah terdengar oleh seluruh rasul yang ada di Yerusalem. Dan yang menarik adalah tiba-tiba ayat ketiga berkata dalam perjalanan ke Damsyik, ketika sudah dekat kota Damsyik, Alkitab selalu memberikan anugerah besar seperti ini. Waktu Rahel akan masuk ke Bethlehem Efrata, Rahel mati. Efrata adalah berbuah ganda. Mau nyampe, mati. Gitu. Ini menarik. Mau masuk Damsyik, sesuatu terjadi. Berasa enggak? Sebelum Anda mencapai sesuatu yang Tuhan mau, tantangan terbesar adalah satu langkah sebelum Anda masuk ke tanggung jawab itu. Makanya kalau, Pak sudah dapat tantangan besar Pak. Congratulations, kenapa? Selangkah lagi adalah anugerah Tuhan. Teruskan. Tiba-tiba, nah ini konsep Tuhan selalu begini. Tiba, sadet, sanyet, ujuk-ujuk, suddenly. Wih, mantep. Cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saul. Ia rebah ke tanah, kedengaran olehnya suatu suara berkata kepadanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saul, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya. Bangun, pergi dalam kota Damsyik. Akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Termangu-mangulah teman sebenarnya karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang juga pun. Saul bangun berdiri, membuka mata, tapi tidak dapat melihat apa-apa. Karena ada apa? Ada katarak penuh di situ. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia nggak dapat melihat, 3 hari lamanya ia tidak makan, tidak minum. Setelah peristiwa itu, Saul stres tunggu 3 hari. Tiba-tiba ayat yang ke-10 bagus banget nih. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan bilang begini, Ananias. Wah, ini saya percaya kalau Anda bisa dengar suara Tuhan pasti Anda bisa nurut. Belum tentu. Ananias, ini aku Tuhan. Seperti Yesaya berkata, Hineni, ini aku. Teruskan, ayat 11. Pergi ke jalan lurus, cari orang nama Yudas dari Tarsus yang bersama dengan Saul, dia sedang berdoa. Teruskan perintahnya, 12. Dalam penglihatan ia melihat seorang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpangkan tangan atasnya supaya dapat melihat lagi. Terus, jadi Ananias ditugaskan untuk tumpang tangan sama Saulus. Ananias itu orang yang cengli, logik dan berpikir. Kristen harus berpikir. Jadi, tidak ada masalah Anda bernego sama Tuhan. Alkitab menulis berkali-kali bahwa Tuhan tanda kutip bisa dinego. Makanya dia bilang, Tuhan, gini ya Tuhan. Saya sudah dengar via WA grup, via chat, bisa medsos, bahwa orang ini ada banyak kejahatan yang dia lakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Teruskan. Ia kesini pakai kuasa penuh legal dari imam kepala untuk tangkap orang yang panggil namamu. Dia nggak nolak loh. Oh sama Tuhan jangan nego Tuhan. Bukan nolak nih Tuhan. Cuma mengajukan usul. Anaknya benar-benar ini pasti jebolan dari City of Love ini. Firman Tuhan padanya, pergi. Tuhan kan tahu, ini orang menolak tuh sebenarnya. Tuhan bukan nggak mau nih, tapi gini, ini orang-orang jahat. Kalau aku tumpang tangan, kataraknya lepas, yang pertama dilihat siapa? Cilaka toh. Ya sama aja Anda ngelepasin macan toh. Ini begitu dia lihat aku Ananias. Waduh. Ini kan nyawa nomor 1 kena. Saulus gak bilang, Tuhan tuh tahu isi hati kita. Jadi kalau ngomong menghimbau saja. Sudah gitu. Tuhan, bukan gak mau, tapi ya begini. Tuhan bilang, pergi. Ini adalah alat pilihan bagiku untuk berikan namaku kepada bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kita bisa bertobat hari ini. Kita adalah orang-orang yang sebetulnya bukan cuma berhutang kepada Tuhan Yesus. Ini jasanya Paulus ini. Nabi, rabi pertama dari Yerusalem yang pergi ke Asia untuk menginjili orang Asia kecil, itu ya Paulus. Kita orang Asia ini, kita utang budi nih sama Paulus. Kalau hari itu Paulus memilih, yang penting santai dulu. Nggak jadi itu semuanya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan pilih Ananias? Kenapa enggak Yudas? Kenapa? Kan itu di rumah Yudas loh. Ya. Anda jangan, kalau konotasinya kalau Yudas jangan bilang itu jelek loh.
Yudas itu Judah loh, Judah itu Yehuda loh. Orang Yahudi punya nama seperti itu. Jadi gini Bapak Ibu, kalau Anda baca Alkitab ya. Namanya Simon dikasih nama Petrus ya toh. Jadi Simon Petrus. Namanya adalah Nathanael. Dikasih nama Bartolomeus. Orang zaman dulu seperti zaman sekarang. Contoh Bapak Ibu, Anda pasti ngerti. Siapa yang lebih tua antara si A sama si B? Si A namanya Soeknyo. Si B namanya Jonathan George Alexander Winoto. Jawab saya. Yang pertama si A namanya Soeknyo. Soeknyo Broto Saputro. Sedangkan yang kedua Jonathan George Alexander Winata. Siapa yang lebih tua, si A atau si B? Pasti si A. Karena nama-nama si A itu nama-nama orang lama. Contoh, nama siapa? Budi. Budi. Nama Budi itu nama lama. Nama siapa? Nama saya Steven. Kelihatan, anak muda nih pasti. Edisi namanya nama baru. Anak zaman sekarang namanya sudah nama bule semua. Gak ada nama Siti. Gak ada. Sri, gak ada. Nama siapa? Jennifer. Pasti begitu. Nama siapa? Gabriela. Nama malaikat campur bule. Kalau dulu Siti, Sri. Gitu. Ani aja jarang, Ani. Jadi kalau nama siapa? Nama Ani. Pasti lahir 60-70 ini. Gitu. Nah, orang Yahudi itu punya nama seperti itu. Ingat, penguasaan dunia adalah orang-orang Yunani, Romawi Yunani, budaya Yunani. Akibatnya orang zaman dulu juga punya nama keren. Contoh zaman sekarang, nama siapa? Namanya Liu Tehua. Nama internasional, Andy Lau. Tangkap ya? Nama Li Xiaolong. Nama internasionalnya Bruce Lee. Orang zaman itu juga punya nama. Nama sama Simon. Simon itu nama Ibrani. Shimeon artinya. Mendengar. Atau Shimon bisa berarti adalah buluh yang diombang-ambing. Dikasih nama Yunani keren. Kefa. Petros. Simon itu nama Yahudi. Petros nama Yunani. Nathanael nama Yahudi. Bartolomeus namanya adalah Yunani. Jadi ada orang punya nama lokal, punya nama internasional. Maka ada saya tanya, Petrus sama Andreas itu kan saudara tuh. Siapa lebih tua? Ketahuan. Petrus lebih tua kenapa? Namanya Simon. Andreas nama Yunani. Berarti lahirnya sudah generasi milenial zaman now. Bisa nangkap Bapak Ibu? Jadi ada orang tuh punya nama sekarang sama nama keren. Nama siapa? Nama saya Jailani Pak. Tapi saya tambah belakangnya Jailani Jonathan. Nah kelihatan. Dia ada lahir pada edisi generasi X, tapi hidup pada masa zaman now. Tuh kan gitu. Jadi zaman ada dua nama. Tuhan cari nama Ananias. Ananias itu dalam bahasa Ibrani. Ini kan orang Ibrani. Dipanggil nama Ananias. Nama aslinya adalah Hananiah. Hanan adalah grace, anugerah. Yahweh. Grace of God. Anugerah Tuhan. Begitu dia tumpang tangan. Paulus tumpang tangan, buka mata. Yang dilihat apa? Anugerah tuh. Bisa nangkap maksudnya? Tuhan, tanda kutip, paksa orang bernama Ananias hari itu. Untuk ketemu sama Saul. Ingat, Saul itu orang pintar sekali. Begitu dia buka mata, dia lihat anugerah. Namamu siapa? Anugerah Tuhan. Dia sadar. Dari segala hal kehidupan dia, yang pertama dia lakukan adalah berdasarkan anugerah. Jangan lupa Bapak Ibu. Saya percaya ini bahwa Tuhan mengatur hidup kita detail loh Bapak Ibu semuanya. Semua sel hidup Anda dan saya diatur detail sama Tuhan. Kalau Ananias itu nggak mau, Tuhan akan cari Ananias lain di kota itu. Ingat nama Ananias hari itu sama dengan nama Selamat di Solo. Waduh, banyaknya. Sama dengan nama Gunawan di Puri Indah. Waduh, banyaknya, minta ampun itu. Saudara Tuhan, dari sini kita bisa tahu, ternyata Tuhan untuk ngasih pesan sama Paulus. Kamu tuh hidup karep-karepmu sendiri, suka-sukamu sendiri. Tapi hari ini engkau lihat, semua kebutaan visimu akan luntur. Dan itu dimulai dengan anugerah Tuhan. Kenapa Tuhan ngotot banget Ananias harus pergi? Udah, ini orang sudah jiper loh ini.
Udah gak berani pergi nih. Tapi Tuhan tanda kutip paksa dia untuk pergi. Kenapa? Karena Paulus harus tahu. Makanya kalau Anda melihat tulisan-tulisan Paulus yang pertama, dia cerita mengenai pertobatannya. Dia cerita betapa semuanya adalah anugerah Tuhan. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Makanya tidak pernah ada yang meleset dari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Pak, kenapa sih saya pernah mengalami peristiwa ini? Hidup itu gini, ada hal yang kita bisa ubah, ada yang gak kita bisa ubah. Jangan habiskan waktu kita untuk mengubah hal yang kita gak bisa ubah. Nanti malah melawan Tuhan. Contoh kita gak bisa ubah. Pertama adalah jenis kelamin. Kalau Tuhan jadikan saya pria, Tuhan tahu saya gak sanggup jadi wanita. Saya harus acungkan jempol sama wanita. Kenapa? Wanita dibuat dari kalsium, tulang. Pria jadi tanah. Tanah sama tulang, lebih kuat tulang. Mereka kalau pria ribut sama wanita, stres prianya. Kenapa? Dihantem tulang terus. Saya sebagai pria, tanda kutip, mohon maaf, saya ini gak kuat dapat mens. Perempuan tuh hebat, lagi mens saja masih ngantor loh. Masih gendong bayi, nyusui, ngoseng-ngoseng sampai ngepel. Oh, masih bisa. Kita pria, mens 3 minggu cuti, pasti. Ya Pak, iya. Jenis kelamin jangan usah diubah. Kalau Tuhan jadikan kita pria, Tuhan tahu kita sanggup jadi pria sejati. Kalau Tuhan jadikan kita wanita, Tuhan tahu kita sanggup untuk menghormati dan tunduk pada suami kita. Sepi, ini khotbah sendiri, ngomong sendiri, nyanyi sendiri. Gitu. Ngomong sendiri, nyanyi sendiri. 2, Anda dan saya bisa milih Anda itu mau nomor rumah berapa, nomor telepon berapa. Anda gak bisa milih tanggal lahir. Anda, Pak saya lahirnya 29 Februari, nasib. Ulang tahun 4 tahun sekali. Itu 29 Februari kan kehabisan. Apalagi yang paling mengerikan, lahirnya 31 Desember sampai 1 Januari. Anda ulang tahun, semua orang barbecue pergi. Liburan. Stres sendirian. Tiap tahun stres di rumah sendirian, gak ada yang mau pesta. Kenapa? Pergi semua. Teman saya lahirnya adalah 25 Desember. Senang banget tuh. Setiap dia ulang tahun pasti di gereja lagi perayaan. Jadi hadiahnya yang ada di depan itu semuanya buat dia. 25 Desember, Anda gak bisa milih. Orang tua bisa pilih lahirnya, anak. Tapi kita gak bisa pilih. 3, engkau dan saya gak bisa milih urutan kelahiran. Tuhan jadikan kau anak pertama, Tuhan tahu kau sanggup jadi anak pertama. Anak pertama biasanya kurus ceking. Pas dia lahir bapaknya belum kaya. Ceking kurus kurang gizi. Tapi anak yang terakhir yang bungsu nomor 5, waduh tambun semuanya. Kenapa? Pas dia lahir bapaknya sudah kaya. Saya pertama tapi gemuk Pak. Itu mungkin sudah memang metabolisme terganggu. Anostetok. Berikutnya, Anda dan saya nggak bisa milih saudara. Kakak saya Pak, orangnya nyinyir Pak, itu warisan diambil semua, Pak saya nggak dapat apa-apa Pak, kakak saya begitu Pak. Mau apa? Anda bisa milih teman, Anda nggak bisa milih kakak dan adik kok. Terima nasib saja sudah. Berikutnya, engkau dan saya nggak bisa, kita bisa milih pendeta. Anda mau Fatim jadi pendeta, Anda pilih hamba Tuhan lain jadi hamba Tuhan, pembimbing rohani bisa, tapi engkau dan saya nggak bisa milih orang tua. Orang tua kalau bisa milih, nggak milih kita juga. Sama kan? Jadi kita nggak bisa milih tuh, orang tua nggak bisa milih. Udah terima saja. Jadi buat apa kita ribut sama orang tua? Kita nggak bisa milih dia. Engkau dan saya tidak bisa milih yang namanya adalah talenta. Waduh Pak, itu yang singer WL kalau nyanyi bulu perindu Pak. Saya perinding Pak. Saya mau beritahu, orang fales kalau nyanyi pasti kenceng. Ya enggak? Orang fales tuh berusaha mengatur dirinya supaya nyanyi sekencang-kencangnya supaya apa? Dia nggak fales, dipaksa fales juga gitu loh. Makanya harus ngerti, kenapa talenta orang beda-beda? Karena kita nggak bisa pilih. Berikutnya, engkau dan saya nggak bisa memilih bahwa kita setiap hari kita bertambah tua. Digobrot apuket, pakai timun, pakai tomat, selada, tambah mayones. Kita nggak bisa ganti. Berikutnya, engkau dan saya tidak bisa mengubah masa lalu. Kenapa saya ngalami begini? Tuhan punya rencana. Masa Tuhan tega? Mau jadi Tuhan? Ngatur Tuhan. Itu sudah yang terbaik Tuhan berikan dalam kita. Berikutnya, engkau dan saya tidak bisa milih ras dan warna kulit. Bisa dihitamkan? Bisa, di tanning. Gitu ya. Tapi kita nggak bisa milih ras dan DNA kita. Sel kita. Kromosom kita. Yang terakhir, kita nggak bisa milih Tuhan. Tuhan yang pilih kita. So, istri Tuhan, kita lihat berikutnya. Begitu Paulus lihat, dia tahu. Paulus itu berusaha untuk lepas. Jangan lupa,
Anda pikir Paulus itu gak berusaha untuk sembuh? Kita lihat firman Tuhan. Kisah 26, ayat 14. Oh dia berusaha untuk sembuh sendiri kok. Gak ada orang kena masalah matanya buta terus langsung diam-diam aja. Oh enggak, dia cari kok. Dia cari kesembuhan kok. Kisah 26, ayat yang ke-14. Kami semua rebah ke tanah. Aku dengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Berarti Tuhan bisa bahasa apa? Tuhan bicara sama Paulus pakai bahasa apa? Pakai bahasa sorga. Tuhan ngomong sama orang Belanda pakai bahasa sorga. Ngomong sama orang Indonesia pakai bahasa sorga. Ngomong sama orang Jawa pakai bahasa sorga. Ngomong sama orang Sunda pakai bahasa sorga. Kita dengarnya pakai bahasa Indonesia. Jadi Tuhan kalau ngomong sama semua orang, ada orang Belanda, Jepang, Sunda, Jawa. Tuhan ngomong begini. Gitu. Nanti yang Jawa mendengarnya, piye kabare. Yang orang Sunda dengarnya kumaha damang. Yang orang Inggris dengarnya how are you. Yang Indonesia bilangnya apa kabar. Tuhan gak begini, apa kabar, piye kabare, sepada, shalom, kumaha damang. Enggak. Tuhan ngomong bahasa satu. Mengatakan dalam bahasa mengapa engkau mengenai aku sama-sama sukar bagimu apa? Menendang ke galah rangsang. Artinya gini, galah rangsang itu adalah sebuah bambu atau logam yang tajam yang dikenakan biasanya kepada binatang-binatang yang harus ditundukkan. Jadi kalau ini kena, aduh gak jadi. Aduh kena, gak jadi. Berasa gak dalam hidup ini? Kalau Anda ke sana, Tuhan kadang-kadang kasih kita itu penahan. Supaya kita gak melangkah ke sana. Dikasih yang gak enak ke sana. Supaya apa? Aduh. Gak jadi dosa tuh. Makanya jangan cepat-cepat kalau ada halangan, tengking. Saya tahu orang model Pentakosta klasik karismatik kayak kita ini. Apa ditengking semua? Jalan macet nih. Dalam nama Yesus, minggir. Sembarangan tuh. Hujan deras. Hujan berhenti dalam nama Yesus. Waduh, lah yang panen gimana? Dapat makan gak enak. Dalam nama Yesus, gak enak, minggir. Tetap gak enak itu makanan. Kita ini hobi tengking. Gak masalah, itu benar. Tapi kita harus mengerti kadang-kadang adalah sukar bagi kita untuk apa? Paulus coba segala cara. Tapi semua yang dia tabrak sakit buat dia. Ini prinsip firman Tuhan dalam kehidupan Kristen. Kalau Anda ke sana, mau ke sana, tiba-tiba aduh gak ada yang enak, gak sejahtera. Makanya penting Kristen tuh sadar untuk jaga apa? Sejahtera. Jangan banyak diboros-boroskan sejahtera itu. Ketemu orang, nanti hilang. Itu cara untuk, aduh kena nih. Ini berarti Tuhan gak setuju nih. Nah, kenapa hamba Tuhan itu ngerti soal beginian? Karena belajar di proses untuk itu. Teruskan. Jadi begitu dia buka mata, lihatnya apa? Grace of God. Makanya bilang gini, kalau gitu nama penting ya. Saya beritahu, nama tuh penting banget. Makanya kasih nama orang hati-hati. Pak, bukan kalau Kristen namanya bebas Pak. Iya, Anda kasih nama anak Anda, Lucifer coba. Lucifer, Lucy, Lucille, Luke, Luka, Lukas, artinya sama semua. Anak laki kasih nama Lukas apa Lucifer? Lukas kan? Artinya sama nggak? Sama artinya. Tapi kalau kasih nama Lucifer, dibully waktu sekolah. Nama tuh penting. Masih ingat peristiwa Lazarus? Tuhan Yesus suka sekali berlibur ke rumah di Betania. Betania artinya adalah rumah orang miskin. The house of afflicted. Yang namanya keluarga Betania ada 3 bersaudara. Entah orang tua di mana. Yang pertama paling tua namanya adalah Maria. Kedua adalah Marta. Ketiga adalah Lazarus. Dan Tuhan suka sekali nginep di rumah ini. Kenapa? Ini adalah kawan rekan baik. Murid terdekat dari Tuhan di kota Betania. Dari sana ketahuan sekali Tuhan tuh paling suka pergi ke rumah orang-orang yang tertindas. Makanya kalau Anda tertindas hari ini, don't worry. Tuhan suka ketemu sama orang seperti ini. Itu prinsipnya. Kenapa Tuhan waktu dia tinggal, hobinya ke rumah di Betania. Di sana ada Maria, yang kalau Tuhan datang, dia cuma duduk liatin Tuhan, mendengarkan Tuhan dengan seksama, dan Tuhan senang sama Maria. Marta beda lagi, kalau Tuhan datang, dia buka GrabFood, GoFood, langsung periksa, mau makan apa? Hah? Ini Starbucks, pilih, pesan, ya toh? Pecel pinco, apa? Semua, tulis semua.
Itu Marta, dia sibuk sekali melayani Tuhan. But hatinya untuk serve bagus sekali. Kalau Maria beda, dia senangkan Tuhan karena dia mau mendengarkan Tuhan. Yang paling gawat Lazarus, gak pernah keluar, di kamar main game. Mobile Legend, itu. Nah, itu. Akibatnya apa? Mati duluan. Nah, dia meninggal. Terus, Tuhan, guru, orang yang kau kasih meninggal. Wah Tuhan, dan sengaja berlambat-lambat 4 hari itu. Orang Yahudi punya balsam untuk melelehkan. Beda sama balsam Mesir yang mengawetkan. Balsamnya Yahudi begitu dikasih, langsung ledes, melting semuanya. Tinggal jasad renik semua, cair semuanya. Tuhan datang ke sana, dia lihat Marta nangis, Maria nangis, hatinya masyhul sekali, sedih. Dan dia berkata, buka kuburnya. Guru sudah berbau, suruh buka ya buka aja. Begitu dibuka, saya tahu Anda sudah mendengar firman-Nya. Dan Tuhan berkata kepada gua itu, Lazarus, metu kowe. Saya mau tanya, Lazarus itu nama yang biasa ada di daerah itu. Itu sama dengan nama Budi. Sama lagi di Jakarta. Apa yang terjadi? Kok yang keluar yang Lazarus adiknya Marta dan Maria yang hobinya main game tadi loh. Kata bersama saya, onoma. Onoma. Onoma artinya nama. Arti kata nama sama onoma beda. Onoma itu gini, nama Gunawan itu banyak. Nama Budi itu banyak. Nama yang namanya, orang Indonesia punya nama, biasanya belakangnya O. Katanya kalau belakangnya punya nama O itu punya kans jadi presiden. Nama saya belakangnya O. Gitu ya. Ada kans gitu ya. Jadi kalau Anda tahu arti kata nama, itu nggak cuma nama orang loh. Onoma itu adalah Lazarus kamu keluar. Yang keluar bisa Lazarus yang adiknya Marta Maria, yang rumahnya di Betania, yang jarang ngobrol sama Tuhan, yang tipikal seperti itu, yaitu dia. Padahal Lazarus yang meninggal itu banyak banget. Kenapa yang dipanggil, yang keluar yang Lazarus ini? Karena Tuhan kalau panggil nama kita, itu bicara mengenai kehidupan kita. Tuhan bilang, Budi ikut aku. Itu yang terpanggil adalah Budi yang rambutnya press worship, naik ke atas. Yang suka pakai kacamata hitam, pinggirnya hitam dan putih. Yang suka nge-gym, yang di gereja tidur sambil main WA. Nah, itu. Dan tidak ada Budi lain, hanya Budi yang itu. Jadi Tuhan kalau panggil nama, itu Lazarus. Itu semua DNA kromosom sel yang sudah cair tadi. Ngumpul lagi, zzz. Keluar kamu. Keluar dia. Gitu. Kalau Anda ketawa berarti kebanyakan nonton film silat Hong Kong horror. Oke. Sampai sini bisa? Oke. Bapak Ibu, Bilangan 12 ayat 1. Saya sudah cerita mengenai 1, Paulus. Jadi Tuhan pilih orang, itu gak pernah sembarangan. Engkau bisa bertobat di usia tertentu. Saya dulu nyesel loh. Kenapa bertobat waktu saya kuliah? Kenapa gak lebih muda lagi SMP ke SMA? Enggak. Karena Tuhan tahu. Kalau saya bertobatnya SMP SMA, itu berarti terlalu mentah. Makanya Tuhan kalau panggil orang, itu tepat waktunya. Tinggal kitanya mau respon apa tidak. Gitu. Jadi saya percaya dalam Kristenan tidak pernah ada kebetulan. Pak, kok saya hari ini bisa ibadah pagi Pak? Tuhan mau engkau dengar khotbah yang ini. Pak, saya hari ini mau ibadah 2 kali. Kalau Tuhan gak kasih kau ibadah 2 kali, engkau dibikin sakit perut, terus pulang. Jadi kok, saya masih sehat Pak, nanti ibadah 2 kali kan gitu. Teruskan. Ayat pertama kita baca, 2-3. Miriam dan Harun, apa? Mengata-ngatai Musa, berkenaan dengan perempuan Kush atau Kushi, orang negro, orang hitam, yang diambil Musa sebab memang ia mengambil seorang perempuan Kush. Coba dengan baik. Moshe itu membuat kitab, menulis kitab Torah. Ada yang bilang bahwa yang nulis sebenarnya bukan Moshe, tapi karena Moshe yang menjadi pemimpin, pakai nama dia. Waktu Moshe menulis dikatakan bahwa orang-orang Israel, terutama Moshe ini kan ada orang Lewi kan. Orang Lewi hanya boleh menikah sama perempuan Lewi. Moshe orang Lewi, Israel saja hanya boleh nikah sama orang Israel. Sedapat-dapatnya satu suku. Kalau enggak ya orang Israel boleh, tapi enggak boleh keluar dari 12 suku. Apalagi nikah sama perempuan lain di luar tidak boleh. Dan Moshe yang menulis kitab itu. Cilakanya satu hari, Moshe begitu sudah
lanjut usia, dia ketemu sama perempuan kulit hitam, Kush. Kalau saya bilang Kush itu adalah Ethiopia. Kalau saya ngomong Ethiopia, itu bukan Ethiopia sekarang, tapi Sudan sekarang. Jadi Sudan sekarang itu dulunya Ethiopia. Jadi Ethiopia yang sekarang itu adalah bagian kecil dari Ethiopia yang zaman dulu. Ini pusing toh, pusing. Milih caleg pusing, lebih pusing lagi nih hari ini khotbah. Nah, saya sampai jam 9:30 ya. Aman, masih lama Bapak Ibu, udahlah. Terus dia mengambil perempuan Kush. Andai kata Anda jadi Miriam sama Harun, saya mau tanya. Anda ngomong apa sama Moshe? Lu yang bilang, sekarang lu yang langgar, ya toh? Apalagi Harun kesel dong. Dia sudah setia kok sama istrinya. Moshe ngambil lagi, lah aku juga pengen toh. Gitu. Nah, situ kan boleh, masa saya nggak boleh? Dan dikata-katai, saya mau tanya, yang dihukum Tuhan siapa? Miriam, kenapa Harun nggak dihukum Tuhan? Padahal yang ngatakannya berapa orang? 2 orang. Tapi kenapa yang namanya Miriam kena kusta 7 hari, sedangkan yang namanya Harun tidak kena kusta? Karena Harun adalah imam. Kalau dia kena kusta, runyamlah seluruh struktur keimaman orang Ibrani. Makanya sama-sama salah, tapi Harun nggak kena. Kenapa? Karena Harun melayani Tuhan. Makanya kalau mau dapat dispensasi, layani Tuhan. Nah, hidup dosa nggak melayani Tuhan. Ada masalah duluan kena itu. Yang pelayan Tuhan bilang, aduh, lega Pak. Ya makanya. Nanti etapa kedua. Harun gak kena, kenapa? Karena hari itu dia lagi jadi imam. Tuhan tuh menghormati sebuah posisi loh. Dia kata-katai habis, selesai. Dah, selesai itu. Udah dikata-katai habis. Moshe cuma diem. Dia juga gak tahu loh, kenapa aku bisa naksir perempuan hitam ini. Kayak gak ada orang lain lagi tuh loh. Anda tahu orang Israel, Anda pernah ke Israel tuh? Lalu yang belum pergi, yang pengen pergi tahun ini, belum pernah pergi, angkat tangan saya doain sekarang. Jangan turun dulu, doa juga belum, sudah turun lagi. Bapak di sorga, tangan-tangan ini Tuhan berkati berlimpah-limpah, bisa berangkat tahun dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pergi itu cuma ada 2 kemungkinan. Pertama pakai iman, kedua pakai money. Makanya namanya imani. Iman dan money. Tanpa iman sama money gak jalan, daun, berat urusan. Kadang-kadang saya ini belajar dari gembala pembina Pak Niko. Dia buka gereja di mana-mana, menimbulkan syak toh dalam hati orang. Dia ngaku bilang begini, saya ini bodoh, nggak ngerti. Kalau saya ngerti nggak bakal saya lakukan, saya nggak ngerti kok. Kadang-kadang memang Tuhan paksa kita, tanda kutip, tahan kita supaya nggak ngerti segala sesuatu. Orang banyak ngerti, banyak takutnya, benar? Anda makin ngerti isu di luar, waduh, makin khawatir. Tapi gak ngerti apa-apa, gak khawatir. Kalau gitu gampang Pak, gak usah sekolah sekalian Pak. Lah ini aneh mikirnya. Moshe juga sama. Dia gak bisa ngerti loh. Kenapa aku bisa naksir perempuan ini? Ada yang bilang Musa itu masih ada istrinya sudah nikah lagi. Ada yang bilang istrinya meninggal, dia menikah lagi. Saya tuh dengar, saya baca, Tuhan kenapa sih orang sebesar Moshe bisa melanggar kata-kata yang dia tulis sendiri untuk hanya menikahi seorang perempuan Kush yang notabene buat apa sih? Itu namanya dia punya posisi. Diresikokan hanya dengan seorang perempuan Kush. Ya kalau perempuan Israel enggak apa-apa, orang Israel kan keren-keren, bening-bening kulitnya. Anda pernah ke Israel ya? Waktu saya membaca ini, tiba-tiba saya tahu. Khotbah hari ini boleh kasih judul adalah ketepatan alamiah. Tuhan tuh kalau bikin tepat semuanya. Di mata kita sepertinya alamiah tuh. Ini jalan terus ya. Musa selesai ya. Oke, Joshua selesai. Muncullah hakim-hakim toh. Terus hakim-hakim yang pertama Otniel sampai hakim 12 Simson Eli Saul Daud. Masih ingat ya? Daud selesai digantikan oleh Shlomo selesai digantikan oleh Rehabeam selesai gantikan oleh Abiam ganti Asa ganti putus asa. Oke, lupa semua atau bodoh amat. Masih ingat yang namanya Salomo? Nanti kapan-kapan saya ceritain. Salomo ini orang stres. Hidup gak kurang apa-apa. Semuanya punya.
Kenapa Salomo stres? Dia tulis kitabnya banyak banget, hanya 3 kitab yang tertinggal dalam kitab suci kita. Yang pertama adalah kitab Amsal, Pengkhotbah, dan Shirim, yaitu adalah Kidung Agung. Amsal ditulis waktu dia masih muda, sampai dia pertengahan usia. Kidung Agung waktu dia masih muda, dia itu gaya papanya. Semua perempuan cantik anak raja dinikahi. Supaya apa? Biar aman kerajaannya. Ini pernikahan politik. Dia gak pernah cinta sama perempuan itu. Demi ini raja gak serang saya nikahin anaknya. Gak serang saya nikahin anaknya. Biasa begitu itu banyak dibuat oleh para pengusaha hari-hari ini. Supaya gak ribut pernikahan antara bisnis. Supaya jangan sampai saling makan. Itu biasa pada zaman Salomo sudah ada. Salomo lakukan seperti itu. Tapi dalam hatinya dia sangat kosong. Dia hanya cinta pada satu perempuan. Dia sudah punya istri 80, gundik 60. Don't try this at home. Istri 80, gundik 60. Dia naksir seorang perempuan. Perempuan itu bernama Sulamit. Cilakanya, Sulamit kagak naksir dia. Lebih naksir pacarnya yang gembala. Saya ulang-ulang kitab Kidung Agung. Ini siapa sama siapa toh. Banyak tafsir. Begitu saya yakin, ini kelihatannya adalah, ini Salomo ngomong soal si perempuan yang naksir gembala temannya nih. Salomo stres sekali dengan dia punya semua kekayaan, kehebatan. Pak, Salomo ganteng enggak? Wah, enggak bisa gini. Teman saya bilang, laki kalau kaya, auto ganteng. Nah, jadi ini jangan ditiru. Ini perempuan zaman sekarang kalau lihat laki kaya, ganteng Pak, belum tentu. Jadi orang kalau kaya auto ganteng katanya. Otomatis ganteng sendiri, katanya gitu. Itu kata yang zaman sekarang, jangan diikutin. Jadi Salomo punya segala hal, dia stres sekali karena apa? Karena ini perempuan gak milih dia, malah milih pacarnya gembala. Saking stresnya, dia sama Tuhan goyang. Dia bikin kitab Pengkhotbah. Nah, kapan saya ajarkan kitab Pengkhotbah? Ini kitab dasar dari semua teknologi orang Yahudi. Kemampuan teknologi Yahudi yang sehebat ini, dasar kitab ini. Bayangkan, kita pas baca aja, kesia-siaan demi kesia-siaan, bosen. Gitu. Orang Yahudi jadikan ini sebagai satu dari kitab terbesar Megilot. Soalnya Tuhan, apa yang terjadi? Salomo saking pinternya, Ratu Selatan, bukan Nyi Ro Kidul. Terpikat sama dia saking pinter emangnya. Makanya pria itu kalau orangnya berhikmat, nanti perempuan langsung bilang dia auto ganteng kan gitu. Naksir dia bawa semua pasukannya pergi ke Yerusalem. Perempuan ini mau ngetes, nih raja katanya berhikmat sekali. Dites, pas dites dia stres. Ternyata yang aku dengar soal kamu itu belum setengahnya. Salomo lebih jago daripada yang dia pikirkan. Salomo orang yang murah hati, pede, dia bilang gini, mau minta apa saya kasih. Itu hadiah yang dibawa Ratu Sheba. Pas dia pulang, lebih baik kan yang pulang. Dikasih semua. Cilakanya satu. Tuh ratu minta anak. Karena dia pengen punya anak yang sepinter bibit Salomo. Nah Salomo dibegitukan. Waduh lah, kucing lihat ikan asin. Nah Salomo istrinya 700, gundik 300 kok. Ratu Sheba. Dia kasih titip sama Ratu Sheba. Sheba pulang ke rumah bawa perut buncit. Anak yang lahir nanti disebut dengan nama generasi penguasa tanah Ethiopia. Menelik generation. Itu adalah generasinya. Jadi orang-orang Ethiopia yang hitam-hitam itu, keturunan siapa? Salomo. Salomo pinter gak? Pinter. Dia tahu gak satu hari setelah dia mati, nih bangsa bakal nyembah berhala. Dia tahu gak? Tahu. Nyembah berhala hancur gak Israel? Hancur. Tabut bisa hancur gak? Dia bikin replikanya. Dia titip sama Ratu Sheba. Anda pernah dengar tabut perjanjian ada di Ethiopia? Halo, kemana aja Bapak Ibu ini? Ini berita akhir zaman seru banget ini. Itu bikin replika, Ratu gak tahu. Bikin replika, dikasih titip. Ratunya bilang, kenapa? Dia sudah pegang anak saya. Nanti kalau hancur, ini bangsa pasti hancur. Kamu simpen baik-baik. Ratu Sheba dipercaya begitu. Senangnya minta ampun. Masih ingat sida-sida tanah Ethiopia? Masih? Sida, ini yang penguasa atau yang ini. Nanti penggantinya ada 4 ratu. Sri Kandake. Nah, ratu yang muda ini nanti akan punya sida-sida yang dibaptis
Filipus itu. Gitu. Jadi ratunya pulang, bawa tabut, replika. Ratu juga pinter. Kurang asem nih, aku dikasih yang replika. Malam dia tuker. Ternyata yang betul, Salomo kasih yang asli kepada tu ratu. Replika disimpan di Yerusalem, ratunya nuker. Nah, dasar perempuan kan biasa, tidak pernah puas. Bukan perempuan di City of Love, di luar sana seberang. Oh, seberang ada gereja, jangan, geser lagi sana. Udah. Dituker, yang dibawa pulang yang replika. Udah, selesai. Pertanyaan, hancur semua tuh? Jadi itu yang asli masih ada sampai hari ini. Kalau Bapak Ibu pernah masuk ke daerah area yang namanya Dome of Rock, Pak Tim bareng saya pernah tuh tahun 2011, di daerah sana ada sebuah gazebo 80 meter di bawah. Fotonya nanti kapan-kapan kalau kita khotbah yang lama. Sampai sini bisa? Teruskan. Itu replika itu kudus gak? Kudus. Begitu sampai di Ethiopia, saya mau tanya, replika harus dihormati tuh. Kan gak ada yang tahu itu replika. Tabut harus dihormati tuh. Siapa yang boleh pegang itu tabut? Hanya Lewi. Kalau Lewi, darah Lewi dari siapa? Moshe. Jadi Tuhan tanda kutip nih loh. Musa nikah sama perempuan Kus punya anak toh. Nih anaknya imam gak nih? Lewi semua. Apa tugasnya anak-anak ini keturunannya? Nanti kalau ada tabut, mereka yang ngurus. Bayangkan peristiwa Musa kawin sama Kush, sama peristiwa Salomo ini berapa ribu tahun ini. Untuk sebuah rencana memelihara tabut suci. Karena Tuhan tahu manusia degil semuanya. Maka Moshe, tanda kutip, setelah istrinya meninggal, dibuat naksir perempuan Kush. Musa juga gak tahu kenapa gue gini. Tapi Musa sedang melakukan kehendak Tuhan hari itu. Dia punya anak, punya cucu. Ini Lewi semua nih. Karena ini Lewi, kelak yang ngurus itu tabut adalah keturunan dari Sah gak? Sah tuh. Ingat, ngurus tabut bukan orang Lewi, pasti mati. Kenapa tuh tabut masih ada gak mati-mati? Karena anak-anak Moshe yang pegang semuanya. Onde mande. Ternyata Tuhan punya aturan panjang ya. Yang model kayak kita mau khawatir bangsa sedikit. Nanti gimana ya Pak kalau sudah dewasa ini ada anak mau nikah sama saya enggak? Ya ampun, tabut aja ribuan tahun diurus. Nanti siang makan apa Pak? Ada bubur enggak? Enggak ada bubur makan ayam. Enggak ada ayam puasa. Tuhan mengatur semuanya dengan baik. Don't worry. Jangan pakai be happy, itu ada iklannya. Itu iklan apa? Asuransi. Don't worry, titik. Bilang kiri kanan. No worry. No worry. No worry, yuk bangkit berdiri. Sudah jam segini Bapak Ibu, sudah saatnya pulang. Ayo pulang. Bapak Ibu, Tuhan mengatur secara tepat segala hal.